Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini yang terambil pada kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayat ke-24. Kalau kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk membimbing kita oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyertai dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa. Dalam ungkapan syukur kami, ya Bapa di sorga, dalam persekutuan ibadah keluarga yang dilakukan secara virtual di rumah kami masing-masing, kembali lagi kami rindu mendengarkan suara-Mu untuk menguatkan iman percaya kami lewat pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayat ke-24. Bapa, tuntun kami jemaat-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti, serta dapat melaksanakan dalam kehidupan beriman kami kepada-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar pikiran kami hanya tertuju pada kebenaran firman-Mu. Buanglah pikiran-pikiran kami yang mengembara, sehingga suara Tuhan saja yang menguasai hati dan pikiran kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah ini, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, menguasai seluruh hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga kehendak-Mu saja yang jadi. Bapa dalam Yesus Kristus, berfirmanlah kepada umat-Mu, karena umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayat 24, demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah di sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnya kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan.
Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anaknya Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah di sekelilingnya. Tetapi segala lemak dan lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan pahan kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, apapun profesi kita, tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berasal dari identitas yang melekat dalam diri kita. Misalnya, apabila kita sebagai guru, tentu tugas kita memberikan pelajaran kepada para siswa sehingga mereka memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Apabila kita sebagai orang tua, tentu juga kita bertugas untuk membimbing, melindungi, serta mengurus anak-anak. Apabila kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tentu tugas kita tetap menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita semakin mendekati, menyerupai karakter Allah. Semua tanggung jawab tersebut haruslah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi orang yang bijaksana dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat termasuk kitab yang jarang kita baca. Berisi berbagai hal yang berhubungan dengan fungsi dan tugas imam, aturan-aturan ibadah korban bakaran kepada Tuhan,
peraturan-peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada para imam, di mana salah satu tugas mereka adalah harus hidup kudus dalam menjalankan tugas dengan baik serta setia mengikuti peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Bacaan kita kali ini terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayat ke-24. Merupakan kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang cara menghampiri Tuhan dan menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkannya bagi umatnya. Pengajaran-pengajaran itu berbicara tentang jenis-jenis korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kegiatan itu juga harus dilayani oleh seorang imam. Oleh karena itu, Musa pun mentahbiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya disampaikan melalui Musa, yakni memberikan kurban penghapus dosa untuk diri Harun, sedangkan perintah bagi orang Israel adalah mempersembahkan kurban penghapus dosa dan korban keselamatan. Bisa kita lihat Imamat pasal 9 ayat 3 hingga ayat ke-4. Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan kitab Imamat ini? Ada 3 yang saya mau uraikan. Yang pertama, imam dalam perjanjian lama, karena semua orang telah jatuh dalam dosa, maka oleh kasih karunia Allah menunjuk Harun dan anak-anaknya yang berasal dari suku Lewi sebagai imam, yang adalah perantara Allah dengan umat, harus ditakbiskan dan diurapi. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas sebagai imam bukanlah tugas sukarela. Maksudnya bahwa siapa yang bersedia boleh menjadi imam. Tetapi Tuhan sendirilah yang menunjuk dan memanggil dan mengutusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan terlebih dahulu sesuai perintah Tuhan, dengan memakai pakaian dan atribut-atribut yang ditentukan Allah, dan harus diurapi dan ditakbiskan supaya layak melayani sebagai pelayan Tuhan, karena Allah yang dilayani adalah Allah yang kudus. Itu berarti setelah ditakbuskan Harun dan anak-anaknya, selanjutnya mereka bisa bertindak dengan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai imam, termasuk pelayan-pelayan yang melayani dan umat. Tuhan tidak segan-segan menghukum bagi para imam, pelayan, dan umat apabila bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka harus tetap menjaga kekudusan dalam melayani umat.
agar tidak hanya hati Tuhan yang bersukacita, hati orang-orang Israel juga bersukacita. Yang ditunjukkan dengan sorak-sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-24. Bacaan kita. Hal ini membuktikan bahwa kecakapan dan kejujuran serta keseriusan dalam melakukan tanggung jawab pasti berdampak positif bagi orang-orang sekitarnya, karena mereka melaksanakannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku oleh Allah sendiri. Para imam dalam Perjanjian Lama adalah semua telah berdosa di hadapan Allah. Tapi karena oleh kasih Allah kepada umatnya, Tuhan mengangkat dan memilih para imam untuk menjadi perantara Tuhan dan umatnya. Oleh sebab itu, para imam harus beberapa kali mempersembahkan kurban. Imam itu sendiri merujuk kepada imam yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia sebagai perantara Allah dengan umatnya, supaya kita beroleh hidup dalam pendamaian, keselamatan, dan hidup kekal. Tetapi Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang sudah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia yang terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya terpanggil menjadi pelayan-pelayannya, seperti firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu berarti kita bukan menjadi imam, tapi kita dilayakkan sebagai pelayan-pelayannya dengan mendekatkan umat dengan Tuhan, dengan cara menyampaikan firman Tuhan. Pentingnya bagi pelayan dan umat harus hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup yang dipisahkan atau dikhususkan demi Allah. Untuk dipanggil hidup kudus bukanlah hanya pelayan-pelayannya di gereja, tetapi mereka di mana saja dia diutus, di dalam keluarga kah, dalam persekutuan, harus tetap menjaga kekudusan itu. Kekudusan itu harus nyata lewat Allah dan manusia, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak rohani kita, Calvin, menyatakan kehidupan kudus harus kita perjuangkan terus-menerus supaya kita semakin dekat serupa dengan karakter Allah. Hidup kudus yaitu orang-orang yang hidupnya menjaga perilaku-perilaku yang dikehendaki Tuhan. Hidup kudus itu adalah bentuk tanggung jawab kita akan tugas-tugas kita kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melaksanakan tugas itu dengan baik dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Sebab itu sesuai firman Tuhan yang terambil dari
kitab Matius, Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada kita lewat kuat kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan hidup yang kudus sesuai kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Setiap kita tentu memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut haruslah dilaksanakan sebaik mungkin agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pada masa sekarang ini cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena banyak orang yang tidak serius melakukan tanggung jawab. Karena hanya memperoleh pujian dari orang lain atau mendapatkan nama baik. Namun harapan kita itu tidak terjadi di jemaat yang kita cintai, jemaat GBB Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan beriman umat-Mu. Belajar dari ketaatan dan kesetiaan Harun dan anak-anaknya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai imam, dengan tetap menjaga hidup kudus dalam melayani Tuhan, serta kecakapan, keseriusan, dan kejujuran dapat menyenangkan hati Tuhan dan sukacita umat-Mu dengan sorak-sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan karena dilakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang berlaku sesuai kehendak Tuhan. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami bersehati berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini dalam proses uji klinis vaksin untuk divaksinasi kepada rakyat Indonesia. Ketakutan pasca vaksinasi apakah berdampak atau tidak dalam sistem kekebalan imunitas tubuh. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar usaha pemerintah sungguh-sungguh mendapatkan vaksin yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar umat-Mu dapat hidup dalam ketenangan, tidak ragu-ragu pada usaha-usaha pemerintah. Bapa dalam Yesus Kristus, bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, baik OTG, ODP, maupun yang sudah dinyatakan pasien COVID-19, berikan mereka kesembuhan dari virus COVID-19 ini, serta tim medis dan dokter yang merawat para pasien. Tuhan lindungi mereka agar semua mereka dijauhkan dari tertularnya virus COVID-19 ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada orang-orang yang termarginalkan akibat pandemi ini. Mereka yang mengalami PHK akibat perusahaan tidak beroperasi. Mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan keuangan karena hanya bekerja di sektor informal.
di mana kegiatan-kegiatan ekonomi skala kecil berhenti akibat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Bapa, berikanlah jalan keluar bagi mereka yang karena kondisi termarginalkan. Biarlah Tuhan mencukupkan mereka dari kesulitan-kesulitan yang ada, agar mereka juga dapat bersukacita dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi gereja dan hamba-hamba Tuhan, para penatua dan diaken, serta unit-unit misioner, komisi-komisi. Kita tahu saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 telah merubah tatanan sosial kemasyarakatan, khususnya dengan belum beroperasinya kegiatan peribadahan di rumah-rumah ibadah secara normal, sehingga umat Tuhan beribadah di rumah masing-masing, sekalipun hanya melalui virtual. Tapi kami setia beribadah kepadamu Bapa di sorga. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat GBI Kelapa Gading. Bapak Pendeta Simon Hans Rarap sebagai KMJ, pendeta-pendeta domisili, Bapak Pendeta Hendrik Lokra, Ibu Pendeta Setia di Manuputi, yang menyampaikan kabar baik sekalipun melalui virtual. Kerinduan umatmu untuk saling berjumpa satu dengan yang lain untuk sementara ini tidak dapat dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun Bapa, berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera sekalipun dengan situasi yang sulit ini. Bapa, dalam Yesus Kristus, secara khusus kami berdoa buat GPB Kelapa Gading. Berkati tugas-tugas gereja lewat persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat sekitar gereja. Boleh dirasakan kehadiran Tuhan dalam pelayanannya, sehingga tercipta suasana yang akrab dalam Tuhan. Khususnya bagi presbiter, unit-unit misioner, komisi-komisi, pegawai kantor, kostor, dan driver, berikanlah hikmat dari Tuhan agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat berjalan dengan baik, sekalipun dalam kondisi yang sulit saat ini. Kita berdoa agar pemerintah dapat segera menemukan vaksin virus COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa buat pergumulan seluruh jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kelegaan atas seluruh pergumulan jemaat-Mu. Berikan mereka ketabahan iman serta kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup dengan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi jemaat kami yang bersukacita atas pertambahan umur kelahiran maupun pertambahan usia perkawinan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita umat-Mu sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan beriman. Kami berdoa juga buat jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Berikanlah jamahan tangan-Mu agar umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh dapat berangsur-angsur pulih dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing. Berikan pula kesabaran dalam penantian masa pemulihan tubuh serta tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib. Kami berdoa bagi Bapak Jab Palupesi, Ibu Rosalin Bobiti, Bapak Fritz Teru, Ibu Carolina Bulan, Ibu Lina Latuharhari, Bapak Sugandi Raharja, Bapak Diaken Yosua Longkutoy, Bapak Hari Penggabean, Ibu Uce Lekatompesi Giri, Bapak Rudi Karjono, Bapak John Siahaya, Ibu Adelida Tolio, Ibu Marice A. Halwet. Berikanlah jemaat-jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan ini kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi umat-Mu yang mengikuti ibadah keluarga ini, sekalipun di rumah masing-masing. Biarlah kabar gembira yang baru didengar lewat pewartaan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap
rumah tangga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, sendengkanlah telingamu dan dengarlah serta kabulkan doa kami ini, umat yang telah Engkau selamatkan. Dalam pengasihan-Mu, kami naikkan doa ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.